Mengapa orang saling menyalahkan? Malah kadang-kadang antar tarekat saling berkonflik. Ada tarekat Qadariyah, Naksabandiyah, dan lain-lain. Yang perlu kita ketahui, bagi kita semua itu satu paket. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskannya satu persatu. Yang syariat ada dalilnya, yang tarekat ada dalilnya, semua ada dalilnya. Wa ja'ala li hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah bagiku, wahai Tuhan semesta alam. Yang penting ada argumentasinya, ada alasannya. Sebenarnya semua itu satu paket. Hakikat dan syariat itu satu paket. Saya berikan contoh. Rumah saya setiap hari tamunya banyak sekali, sampai ratusan orang, berdatangan dari pagi sampai sore. Kadang-kadang karpet saya terbakar puntung rokok yang jatuh. Kadang-kadang ada bayi yang kencing di karpet, hingga karpet pun harus dicuci. Para tamu terkadang ngobrol masing-masing, sehingga konsultasi dengan tamu kurang nyaman. Lalu, saya membuat aturan. Aturan tersebut bahasa Arabnya syariah, sedangkan saya membuat aturan namanya syar'i. Aturan tersebut misalnya dilarang merokok, dilarang bicara dengan keras, dilarang bawa anak-anak. Aturan ini namanya syariat. Tamu yang masuk ke rumah saya harus menghormati aturan itu. Kalau ada tamu yang menghormati aturan, pasti dia orang baik. Itulah orang syariat. Ada seorang ibu yang datang bertamu membawa anak kecil. Tatkala melihat aturan yang ditempel di tembok, di mana tidak boleh membawa anak kecil, dia meminta maaf kepada saya. Dia lantas keluar dan anaknya dititipkan kepada kakaknya. Seperti inilah misalnya jika berbuat kesalahan secara syariat, Allah tidak akan menuntut Anda. Apapun dosa Anda, asal Anda memohon maaf. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Itulah syariat. Asal mengaku salah, lalu memohon maaf, selesai. Ada lagi seseorang yang menyalakan rokok. Tatkala tahu aturannya tidak boleh merokok, dia meminta maaf, maka itu sudah selesai. Akan tetapi, orang yang tingkatannya sudah hakikat, hubungannya sudah tidak lagi dengan aturan. Dia tidak lagi menghormati aturan, tetapi menghormati yang membuat aturan. Dia menghormati saya, bukan aturan saya. Untuk memperjelas perbedaannya, saya berikan contoh. Tatkala saya sedang mandi, telinga saya kemasukan air hingga daya pendengaran saya berkurang. Ketika ada tamu datang, kan ada aturan tidak boleh bicara keras-keras. Karena daya pendengaran saya menurun, sebab telinga kemasukan air, maka saya menyuruh tamu tersebut agar bicara keras. Apakah tamu tersebut akan membantah dengan mengatakan bahwa sesuai aturan tidak boleh bicara keras? Apakah saya bisa menerima bantahan itu? Atau saya malah mengusirnya? Jika yang memerintah itu syari,
si pembuat aturan, maka itu sudah melampaui aturan itu sendiri. Tingkatan hakikat itu hubungannya dengan Allah, bukan dengan syariat, dengan pembuat aturan, bukan dengan aturan yang dibuatnya. Maka dari itulah, jangan sampai kita mudah menyalahkan. Secara lahir, membunuh anak kecil itu dosa. Lantas, apakah Nabi Khidir melakukan dosa karena membunuh anak kecil? Tidak. Jangan pernah menyalahkan. Umat Islam harus berhenti saling menyalahkan. Namanya mazhab, partai, aliran, ormas, semua itu adalah pakaian sementara selagi di dunia. Di akhirat nanti tidak akan ditanya mazhab Anda atau apa ormas Anda. Tidak ada semua itu. Hati kitalah yang akan ditanya. Semua itu seperti kendaraan. Jika saya memilih naik mobil, orang lain tidak bisa menyalahkan atau memaksa saya untuk naik bus. Saya nyaman naik mobil dan itu adalah hak dan urusan saya pribadi. Pilihan kendaraan adalah urusan dunia. Yang penting tujuan kita sama. Insya Allah kita sampai. Doakan teman-teman kita yang kendaraannya berbeda. Semoga sampai semuanya. Jangan kita malah mendoakan mereka masuk neraka. Apakah Anda senang ada saudara yang masuk neraka? Tentu tidak, kan? Kebahagiaan itu dalam kebersamaan, bukan sendiri-sendiri. Jika kalian tidak sakit hati ketika ada orang yang dihinakan, maka sesungguhnya kebahagiaan Anda palsu. Kebahagiaan itu dalam kebersamaan, dan saya ingin masuk surga bersama-sama Anda. Intinya, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu satu paket. Tarekat itu etika. Anda pasti memakai etika, bukan? Ketika mengetuk pintu, pakai jari tangan atau mendobrak pakai kaki. Tentu dengan jari tangan, sambil mengucap salam. Baru masuk ketika sudah dibukakan pintu. Nah, tarekat itu seperti itu, yaitu protokolnya atau etikanya. Jadi semuanya tidak perlu dipertentangkan. Semuanya itu hasil dari proses budaya. Namun bagaimanapun, bersyariat itu harus. Mau memilih ma'rifat, tarekat, hakikat, silahkan. Tetapi syariat itu pintu gerbang untuk masuk ke dalam rumah. Syariat itu ibarat pintu rumah. Sekalipun orang mengaku waliullah yang sudah menggapai tingkat ma'rifat, tarekat, dan hakikat, tetapi ternyata kencingnya sambil berdiri, apakah kita percaya dengan kewaliannya? Bila dia meninggalkan sholat, apakah kita bisa mempercayainya? Standarnya, bagi saya, syariat itu adalah pintu masuk. Siapapun tidak akan bisa masuk rumah kecuali melewati pintu itu.